Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat DKM Masjid Agung Al-Ittihad, Bapak Kiai Haji Ghazali Mansur selaku DKM Masjid Agung Al-Ittihad. Dan yang saya hormati Kepala Kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad, Bapak Kiai Haji Muhammad Zainal Alim, SPDI. Di malam hitobah kali ini, saya akan membawakan hitobah berjudul kematian. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 37 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Barang siapa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bukan hanya orang kaya yang mati dan bukan hanya orang miskin yang mati. Ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, si Adi mati, si Hakam mati. Dan contohnya orang kaya tuh seperti Korun, dia meninggal tertimbun di dalam tanah. Dan adapun orang yang sombong seperti Firaun yang mengaku sebagai dirinya raja, tertimbun di dalam air, tenggelam di dalam air. Ya kelelep di dalam air. Ya kan. Contohnya Hakam punya HP. Hakam orang kaya punya HP. Ya HP Pipo lah intinya. HP Pipo. Terus Hakam berwasiat kepada anaknya. Nah, Bapak berwasiat kepada kamu, ntar seandainya Bapak meninggal, tolong taruh nih HP ke kuburan Bapak. Waktu si Hakam meninggal, anaknya ngomong, ini HP titipan Babe yang Babe sering dakwah. Ini HP yang sering Babe bawa-bawa, sering dakwah, sering kemana-mana. Nih saya taruh di kuburan. Kalau ada apa-apa telepon aja ya, udah diisiin pulsanya. Udah diisiin pulsanya 50.000. Dan adapun kematian bisa diubah-ubah. Bisa Hakam duluan yang meninggal, bisa saya duluan. Bisa saya belakangan, Hakam duluan. Bisa saya duluan sesudah Hakam meninggal. Waktu dulu Nabi Muhammad pernah bermimpi bertemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajak ke suatu tempat yaitu alam kubur. Di mana di alam kubur itu ada siksa kubur. Yang pertama ditunjukkan Nabi Muhammad adalah ada seorang yang lagi terlentang. Di belakangnya ada orang yang membawa batu sebesar batok kelapa. Lalu ditarik rambut tersebut, ditimpahkan batu ini ke orang tersebut. Terus Nabi Muhammad berkata, itu siapa ya Jibril? Apa kesalahannya? Malaikat Jibril berkata, itu umatmu ya Rasulullah. Kesalahannya ketika dia hidup, dia itu sering menghafalkan Quran, hafal 30 juz, akan tetapi dia tidak mengulang kembali bacaan tersebut, hafalan tersebut. Lalu dia banyak ilmu, akan tetapi dia tidak mengamalkan isi ilmu itu. Terus Nabi Muhammad ditunjukkan ke satu pemandangan, di mana pemandangan tersebut
berisi sungai yang ada orang-orangnya di dalam sana. Ketika orang-orang yang lagi berenang kecapean, dia kembali ke tepi, dan di tepi udah ada penunggu yang membawa batu kerikil sebanyak-banyaknya. Lalu ketika orang yang berenang kembali ke tepi, orang yang membawa batu kerikil memasukkan batu kerikil tersebut ke dalam mulutnya hingga rongga tenggorokannya berlubang sehingga kelihatan kerikil-kerikil tersebut. Terus Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu? Apa kesalahannya?" Jibril pun menjawab, "Itu umatmu ya Rasulullah. Kesalahannya ketika dia di dunia dia memakan riba. Dosa riba itu sangat besar. Sampai kapan dia di situ?" Kata Nabi Muhammad, "Sampai hari kiamat ya Rasulullah. Dan ketika trompet sangkakala yang ketiga ditiup, lalu bangkitlah semua mayat-mayat yang ada di kuburan. Lalu mereka digiring ke padang mahsyar. Mereka semua pada sibuk. Yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad. Kenapa sibuk? Padahal banyak pahalanya. Padahal Nabi Muhammad orang yang zuhud, udah dijamin masuk surganya, walaupun ada kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Dia mencari umat yang selalu membaca sholawat, yang selalu membaca sunnah-sunnahnya, yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya. Dan Nabi bersabda, "Aku belum pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali pemandangan alam kubur." Dan ketika di padang mahsyar, semua orang pada sibuk, terutama Nabi Muhammad paling sibuk di antara yang lain. Nabi Muhammad mencari umatnya yang selalu membaca sholawat dan selalu menunaikan sunnah-sunnahnya. Makanya kita dididik di pesantren ini untuk menunaikan sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangannya. Dan abis di padang mahsyar kita digiring ke Yaumul Mizan. Di mana di Yaumul Mizan ini ditimbang amal baiknya seseorang. Contohnya Adi ditimbang berat kebaikannya 1 ton, keburukannya 10 ton, langsung diusir sama malaikat itu mah. Ini biar ngebete aja. Habis dari Yaumul Mizan langsung ke Jembatan Sirat, di mana di Jembatan Sirat ini perjalanannya hingga 1000 tahun. Ada orang yang berjalan di Jembatan Sirat ini dengan cepat, secepat kilat. Brr. Ada yang lambat, ada yang pelan. Dan habis di Jembatan Sirat ini langsung digiring ke surga dan neraka. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.